Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Maqasid Al-Syariah dan pendekatan sistem dalam hukum Islam, perspektif Jasr Auda, oleh saya Uliatun Nikmah, NIM 2021-255-0021, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Studi Islam Kontemporer. Dosen pengampu Ustadz Dr. M. Arfan Muammar, MPDI. Yang pertama, sebagai pendahuluan, aplikasi hukum yang tetap hangat diperdebatkan, baik klasik maupun yang kontemporer, adalah tentang tujuan hukum itu sendiri, atau the purpose of law. Ada pendapat ketika hukum itu dibuat, sudah tentu memiliki tujuan sehingga pada masa selanjutnya, aplikasi hukum merupakan cause and effect matters, urusan sebab akibat, tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan awal hukum. Permasalahan hukum Islam saat ini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Nah, salah satu tokoh yang memberikan fokus perhatian secara utuh terhadap kajian Maqasid Al-Syariah adalah Jasr Auda, yang menawarkan pendekatan multidisiplin dalam rangka menyelesaikan problema hukum Islam kontemporer. Pendekatan multidisiplin yang dimaksud adalah pendekatan yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan yang relevan dari berbagai bidang, yaitu disiplin umum, tentang hukum Islam, filsafat, dan teori sistem. Nah, bagian pertama kita mengenal sosok Jasr Auda. Biografi Jasr Auda. Beliau merupakan intelektual muslim yang karya-karyanya tidak hanya diapresiasi di Timur Tengah, tetapi juga didiskusikan oleh ilmuwan Barat. Lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Riwayat pendidikan beliau tahun 1988, beliau memperoleh pendidikan Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam di Masjid Al-Azhar Kairo. Beliau menghabiskan masa muda di Masjid Al-Azhar Kairo. Tahun 2001 memperoleh gelar BA pada Islamic American University USA. Tahun 2004 memperoleh Master Fikih dari Universitas Islam Amerika. Tahun 2006 memperoleh gelar PhD dari Universitas Waterloo, Kanada. Dan di tahun 2008 memperoleh gelar PhD yang kedua dari Universitas of Wales, Inggris. Beliau juga asosiasi profesor di Qatar Fakultas Studi Islam IFIS dengan fokus kajian publik dalam program studi Islam. Anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional di Dublin dan Dewan Akademik Internasional lainnya. Beliau juga direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London. Beliau juga dosen, pemateri, dan penulis buku yang diterbitkan 8 dan ratusan tulisan serta memperoleh 9 penghargaan bergensi di dunia. Nah, beliau mengalami kegelisahan akademik karena disebabkan antara lain, yang pertama, aksi teror yang mengatasnamakan Islam menjadi isu internasional. Yang kedua, jumlah umat Islam di dunia yang banyak, namun dilihat dari data Human Development Index HDI, umat Islam tergolong rendah. Jasr Auda percaya bahwa hukum Islam dapat membawa peningkatan perilaku humani. Namun faktanya, ia tidak menemukan tidak sesuai yang diharapkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum Islam dapat berperan dalam situasi krisis saat ini? Dan di manakah letak kesalahan dalam hukum Islam? Oleh sebab itu, Jasr Auda intens melakukan penelitian dan menggagas pendekatan Maqasid Al-Syariah. Bagian kedua pembahasan kita kali ini adalah Maqasid Al-Syariah, definisi, misi, dan problematikanya. Bagian pertama, definisi kajian sejarah. Definisi menurut Ibnu Asyur, Maqasid Al-Syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syar'i dalam bentuk penemuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, sehingga masuklah dalam cakupan segala sifat, tujuan umum,
dan makna syariat yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam bentuk hukum. Sedangkan kesepakatan para ulama usul, maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus diterrealisasi dengan aplikasi syariat yang dapat berupa 1. Maqasid al-syariah al-ammah, yakni meliputi keseluruhan aspek syariat. Sedangkan yang kedua, maqasid al-syariah al-hassas, dikhususkan pada satu bab syariat yang ada seperti bidang ekonomi, hukum, dan juga keluarga. Sedangkan yang ketiga, maqasid al-syariah al-juz'iyah, ini meliputi setiap hukum syara seperti kewajiban sholat, diharamkannya zina, dan lain-lain. Selanjutnya, posisi maqasid al-syariah dalam hukum Islam ini ada 5. Yang pertama, berkaitan dengan cognitive nature hukum Islam. Yang kedua, mempresentasikan karakter holistik dan prinsip-prinsip universal hukum Islam. Ketiga, memiliki peranan yang penting dalam proses ijtihad. Yang keempat, dinyatakan dalam jumlah cara yang hierarkis yang sesuai dengan hierarki sistem hukum Islam. Dan yang kelima, menyediakan beberapa dimensi yang membantu menyelaraskan dan memahami kontradiksi dan perbedaan yang ada antara teks dan teori fundamental hukum Islam. Sekarang kita memasuki pembahasan bagian yang ketiga, yaitu pendekatan teori sistem pada teori hukum Islam. Yang pertama, menuju validasi semua pengetahuan, yakni melalui pewahyuan ijtihad dengan menggugat transidental ijtihad. Kritik terhadap ahli hukum yang menggambarkan bahwa hukum fikih yang dihasilkan dari pemahaman, persepsi, dan pengamatan mereka sebagai aturan Tuhan yang harus ditaati. Padahal, fikih merupakan persepsi dan interpretasi seseorang yang bersifat subjektif. Ayat-ayat Al-Quran adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama bukanlah wahyu. Dua contoh hasil ijtihad yang sering dimasukkan dalam kategori pewahyuan wahyu antara lain melalui metode isma dan qiyas, meskipun hasil hukum dan validasi ijtihadnya masih diperselisihkan. Selanjutnya, memisahkan wahyu dari pemikiran manusia. Menurut Jasr Auda, fikih digeser dari area pengetahuan wahyu kepada area pemahaman manusia yang dihasilkan dari pengetahuan wahyu yang keluar dari pengetahuan wahyu. Sehingga ada perbedaan antara syariat dan fikih. Sehingga tidak ada lagi opini fikih praktis yang qualified sebagai materi keimanan. Dengan kata lain, tidak ada pendapat fikih yang benar-benar bisa diyakini kebenarannya secara mutlak. Faktor lain yang memiliki peranan dalam pengambilan keputusan adalah uruf atau tradisi atau adat. Atau dalam makna lain, kondisi sosial yang bisa sebagai bagian dari hukum. Selanjutnya, menuju ke arah holistik, ada 3 bidang. Yang pertama, ketidakpastian dalil tunggal. Jadi menurut Jasr Auda ini, hendaknya seseorang ini berhati-hati dalam menggunakan dalil yang zoni seperti dalil ahad tunggal. Yang kedua, prinsip-prinsip holistik tradisional dan modern. Menurut Jasr Auda, penggunaan prinsip holistik tidak hanya terjadi dalam pengembangan metodologi hukum Islam, namun juga dipergunakan dalam metode tafsir. Dan yang ketiga, peran holistik dalam ilmu kalam. Di era kontemporer saat ini, prinsip holistik dengan menggunakan sistem filosofis dapat diperankan sebagai sarana pembaruan. Selanjutnya, bagian C, menuju keterbukaan dan pembaruan. Suatu sistem harus terbuka dan dapat menerima pembaruan, supaya bisa tetap hidup. Untuk memperbarui pendekatan sistem hukum Islam ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengubah pola pandang atau pemikiran ulama fikih. Yang kedua, membuka diri pada filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaruan sistem hukum Islam. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai menuju arah multidimensi. Jadi menurut Jasr Auda ini, pendekatan multidimensional yang dikombinasikan dengan pendekatan maqasid
akan dapat memberikan solusi bagi pertentangan dua dalil yang dilematis. Dengan melibatkan peran makosid, maka berarti kita memperluas dimensi yang akan memberikan kontribusi dalam memahami dalil sesuai konteks yang ada. Selanjutnya, menuju pelibatan peran makosid. Ada dua. Yang pertama, pendekatan makosid mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan usul fikih karena cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan, dan moralitas. Sedangkan yang kedua, pendekatan makosid perlu dihadirkan agar pendikotomian dan problem ta'aruf al-adilah atau kontradiksi antar teks bisa diselesaikan. Selanjutnya ini adalah bagian terakhir penutup setelah pembahasan tadi disampaikan. Ada dua. Yang pertama, pendekatan makosid adalah pendekatan teori fikih yang bersifat holistik dan tidak membatasi pada teks atau hukum parsialnya saja, namun lebih mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal yang bernilai tinggi dan dapat mengatasi berbagai perbedaan. Yang kedua, makosid hendaknya dijadikan sebagai tujuan pokok dari semua dasar metodologi linguistik dan rasional dalam ijtihad, terlepas dari berbagai varian metode dan pendekatannya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.